Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sebelum saya memulai, Nabi itu pernah bersabda, orang yang paling bakhil, pelit, itu adalah orang yang ketika namaku disebut, dia tidak bersolawat kepadaku. Saya nggak tahu tadi waktu saya baca sholawat itu disebut nggak ya? Kok saya nggak dengar dari? Saya ulang ya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin. Alhamdulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kita baca Fatihah dulu sekali untuk Pak Teguh dan semuanya yang sedang sakit, semoga Allah segerakan kesembuhannya. Dengan niat membaca Fatihah sebagaimana Nabi membaca Fatihah untuk sahabatnya yang sakit, sebagaimana orang-orang soleh membaca Fatihah untuk mendoakan orang-orang yang sakit. Ala ma nawahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa salafuna salihun. Al-Fatihah. Ayat yang tadi kita baca ada 3 nasihat utamanya. Yang pertama, kata Allah Subhanahu wa taala, fa ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihat fayuwaffihim ujurahum. Siapa yang iman dan amal soleh, maka Allah sempurnakan balasannya, Allah sempurnakan ganjarannya, Allah sempurnakan pahalanya, wa yaziduhum min fadlih. Nah, ini yang tidak diberikan kepada banyak orang. Wa yaziduhum min fadli, dan Allah tambahkan dari fadlnya Allah, dari keutamaannya Allah, dari anugerahnya Allah. Jadi balasannya sempurna, terus ditambah sama Allah. Yang boleh jadi tambahan dari Allah itu lebih besar daripada pahala yang sempurna tadi. Karena begini, kalau misalnya sholat kita itu dibalas 10, amal kita itu dibalas 10, karena satu kebaikan itu balasannya 10 atau tidak terhingga 700 dan lain sebagainya. Sementara yang dari Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih besar daripada 10 pahala, 700 pahala itu. Kenapa? Karena min fadlih, dari anugerah kelebihan Allah Subhanahu wa taala, fadlnya Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman itu dikasih apa, Ibu? Harta, dikasih ilmu, harta dan kekuasaan. Yang diminta sama Sayyidina Sulaiman apa? Ilmu.
tapi dikasih harta dan kekuasaan. Lalu apa kata Nabi Sulaiman? Hadza min fadli rabbi. Ini adalah fadl, lebihan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Minta 1 dikasih 3. Nah, maka di mobil-mobil itu sudah suka ada stiker di belakangnya itu. Hadza min fadli rabbi. Liyabluwani aashkuru am akfur. Apakah aku bersyukur atau aku kufur? Ini anugerah. Nah, siapa yang beriman dan beramal saleh, itu Allah kasih pahalanya lengkap, sempurna. Terus Allah kasih lebihan. Yang lebihannya itu, kalau saya bilang bukan mungkin ya, pasti lebih baik, pasti lebih banyak daripada yang seharusnya kita terima. Pasti. Ya. Iyalah, contoh misalnya ibu bapak deh, kerjanya A, tapi karena iman sama amal soleh itu dikasih fadl sama Allah Subhanahu wa taala. Dikasih misalnya nggak dimusuhi orang selama 1 tahun, nggak berantem sama tetangga selama 1 tahun, itu kan nikmat. Atau nggak dibantah sama istri selama 1 tahun, padahal tiap hari bantah aja. Itu kopi ya? Nah, boleh saya kopi tapi nggak pakai gula ya, jangan pakai gula. Ini tehnya biar diambil sama adik. Itu ya. Yang kedua, fa'ammal ladzina amanu billahi wa'tasamu bihi. Siapa yang iman kepada Allah, 175, dan berpegang teguh pada ajaran Allah Subhanahu wa taala, fasayudkhiluhum, maka segera Allah masukkan mereka fi rahmatin minhu wa fadlin lagi. Fi rahmatin, di dalam rahmat Allah, wa fadlin, dan anugerah Allah, wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima, dan Allah Subhanahu wa taala tunjukkan, tuntun mereka ke siratal mustaqim, ke jalan yang lurus. Syaratnya apa? 2. Iman kepada Allah dan berpegang teguh pada ajaran Allah, berpegang teguh pada talinya Allah. Wa'tasimu bihablillah, tali Allah. Nah, tali itu Pak, itu kan begini terus sampai ke mana? Sampai ke Allah. Gimana caranya berpegangan pada tali Allah? Bu, ibu, gimana caranya berpegangan pada tali Allah? Hampir. Pak, gimana caranya berpegangan pada tali Allah? Caranya adalah berpegangan kepada guru. Yang gurunya itu berpegangan pada gurunya terus sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuh. Itu namanya berpegangan. Nah, jangan sama Gus Arifin aja. Iya, yang gemuk, yang gagah gitu kan. Kalau saya ditarik ya jatuh. Badannya kecil. Yang ketiga, Allah bicara tentang sebagian ilmu waris. Ya, yastaftunak qulillahu yuftikum fil kalalah. Diatur betul sama Allah Subhanahu wa taala urusan waris. Kenapa Allah atur urusan waris? Karena
harta orang itu kalau sudah meninggal milik Allah. Belum jadi milik harta waris sampai dibagi. Kalau sudah dibagi baru milik ahli waris. Kalau belum dibagi milik Allah. Hati-hati ya Bu. Orang itu terhadap harta. Ini sebelum kita ngaji kulhu nih. Cukup nggak ya? Cukup mudah-mudahan ya. Urusan harta cukup. Harta itu paling jahatnya paling jahat nih. Memusnahkan harta. Ini paling jahat. Memusnahkan harta. Ibu marah sama bapak, terus lempar piring. Wah, HP dibanting. Wah, itu ihlakul mal. Memusnahkan harta. Itu dosanya paling gede. Ya, nggak boleh ya banting-banting piring. Banting bapaknya aja, smackdown. Naik ke atasnya itu idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Menyia-nyiakan tuh gimana? Dulu Nabi SAW itu, riwayatnya Abu Qatadah, hadis sahih, Nabi lewat, orang lagi nyeret bangkai kambing. Lagi nyeret bangkai kambing. Terus kata Nabi, loh, kenapa kulitnya nggak dimanfaatkan? Ini bangkai ya Rasul, ya kan bisa disamak. Bangkai kambing. Maka kata ulama berdasarkan hadis itu orang nggak boleh menyia-nyiakan harta. Guru saya namanya Kiai Haji Zainal Abidin Munawwir, putra dari Kiai Haji Muhammad Munawwir. Itu kalau ada apa? Bukan apa namanya? Potongan kayu. Nemu potongan kayu itu diambil, terus dikasih ke saya. Ya, buat apa Kiai? Ya dimanfaatkan buat ganjel pintu atau apa. Saking apa? Nggak boleh ada harta yang disia-siakan, nggak dimanfaatkan. Nih bapak, ibu-ibu yang punya tanah nganggur, nggak boleh. Disewakankah, ditanami apakah, dibuat parkirankah? Iya, jangan nggak manfaat, nggak boleh. Anak 4, bapak ibu 2, 6, punya mobil 8. Lu bilang 2-nya buat apa? Jilbabnya ada berapa, Bu? Jangan ada yang nggak dipakai. Ya, kalau udah kelihatan, wah ini kayaknya nggak bakalan saya pakai nih karena udah berkali-kali, kasihin. Ya rumusnya itu ya Bapak Ibu, Bu, rumusnya apa? Masuk 1 keluar 1, masuk 2 keluar 2, gitu. Supaya tidak menyia-nyiakan. Yang ketiga, habsul mal,
menahan harta. Nah, biasanya ini terjadi oleh anak paling tua. Bapaknya meninggal, terus nggak dibagi warisnya. Itu habsul mal, menahan harta orang lain, nggak boleh. Pesantren itu biasanya nahan harta, tapi boleh. Kenapa? Karena untuk kemaslahatan. Sebab kalau anak santri dibiarin dikasih uangnya, wah, dia bisa jajan habis-habisan. Baru seminggu habis, kemudian 3 minggu dia menderita. Atau uangnya dicuri, hilang, maka dipegang sama pembimbing. Nah, itu namanya habsul mal. Boleh, karena apa? Ada kemaslahatan yang lebih besar. Tapi kalau waris nggak boleh, harus segera dibagi, kecuali adik-adiknya tuh masih kecil-kecil. Itu pun harus dibagi kemudian ditulis. Nah, nanti apa namanya? Dikelola, ya, diasuh, dirawat oleh orang tertentu. Habsul mal nggak boleh. Ya Pak ya, uang belanja istri jangan ditahan-tahan, kasih. Wah, ibu senang banget. Orang istri ngambil sendiri gimana? Wah, istri itu pintar cari uang Pak ya. Ibu-ibu tuh pintar cari uang. Taruh di selipan kaos kaki aja tahu dia. Nah, naik ke atasnya itu tabdzir, memubazirkan. Ya, minum gak dihabisin, mubazir. Makan gak dihabisin, mubazir. Ya, menyisakan. Kalau mau enggak saya kasih tahu solusinya, jangan nanti mubazir. Mubazir, jangan menyisakan makanan. Kecuali yang sudah memang kan, kalau basi kan kita nggak makan. Kecuali tulang, ya kan? Tulang itu punya siapa? Jin. Ya memang jangan dimakan tulang itu. Nah, itu saking apanya? Saking serakahnya. Naik ke atas, israful mal, berlebih-lebihan. Ya, cincin itu kanan satu, kiri satu, nggak 5-5-nya dikasih toh. Jangan berlebih-lebihan, secukupnya saja. Nah, ini mulai dari yang paling jahat atas, ya sama, ini juga jahat, buruk. Ini buruk sampai ke sini. Tapi kata kuncinya saya sih ini nih Bu, kita tuh seringkali di dua ini nggak sadar. Kerudung udah nggak pakai karena bolong, terus buang, jangan. Potong-potong jadi lap. Itu idha'atul mal. Iya. Ya Pak, baju sobek, buang, jangan. Potong-potong jadi lap. Jadi apa kek? Nah, alhamdulillah yang malnya sedikit. Ya, jadi kemungkinan untuk ihlakul mal, idha'atul mal, habsul mal, tabdzirul mal, israful mal itu nggak ada. Kenapa? Cuma dikit, baju cuma satu, ganti-gantian cuma 2. Alhamdulillah, tanggung jawabnya sedikit, yang banyak. Nah ini yang banyak siap-siap tanggung jawabnya. Kenapa?
Karena pemberian Allah Subhanahu wa taala itu harus disyukuri. Caranya mensyukuri yaitu tidak memusnahkan, tidak menyia-nyiakan, tidak menahan, harus ditasarrufkan. Harus ditasarrufkan. Harta itu nggak boleh dipegang. Kalau dipegang dicela sama Al-Quran. Pak, boleh kan nabung? Boleh, kan itu namanya diperuntukkan. Saya pernah bilang ya, punya tabungan, peruntukannya harus jelas. Oh, ini buat sekolah saya, anak saya nanti. Oh, ini nanti buat anak saya nikah. Oh, ini nanti buat, nah, boleh, nabung boleh. Tapi jangan yang nggak ada peruntukannya sama sekali. Nah, itu. Ada yang buat nikah lagi katanya. Silahkan, nggak apa-apa kan, kalau ibunya sudah meninggal nggak apa-apa, boleh, langsung 2 juga boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, qul huwallahu ahad. Qul, katakanlah wahai Muhammad, huwa, dia itu Allahu, Allah, ahad, esa. Huwa itu, dia itu menunjukkan apa? Satu, menunjukkan gaib. Gaib bukan berarti tidak ada, awas. Huwa dimaksud di sini itu apa? Justru domirnya domir sya'an namanya. Dalam bahasa Arab itu ada domir sya'an. Domir yang menunjukkan sesungguhnya, justru kenyataannya. Bahwa Allah itu dia itu tidak terjangkau. Karena kalau misalnya Allah itu terjangkau, itu berarti bukan Tuhan. Karena Allah terjangkau. Maka ini Allah tidak terjangkau, dia. Tapi dianya tuh ada. Beda kan kalau misalnya mana ada yang belum nikah di sini. Ku cinta dia, dianya mana belum ada. Dia enggak, ini dianya ada, dianya sungguh-sungguh ada. Allah, dia adalah Allah, yang sungguh-sungguh ada itu adalah Allah. Selain Allah tidak sungguh-sungguh ada. Kita ini kan kayak ada, nggak bener-bener ada. Buktinya apa? Kita berasal dari yang ada dan akan tiada, kita bisa musnah. Sementara Allah tidak musnah. Qul huwallahu ahad. Ahad itu esa. Ahad itu esa. Pak, di dalam Al-Quran Allah juga menamakan dirinya wahid, ya kan? Apa? Bahasanya gimana? Sebelum baca ayat kursi itu, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Kok disebut wahid di situ? Ya, Allah itu sifatnya satu. Ada Ar-Rahman 2, ada Ar-Rahim 3 sifat. Sementara kalau ahad itu bicara zat. Zatnya Allah itu ahad, esa. Nggak ada 2, nggak ada 3, ahad, esa. Nah, kata Imam An-Nawawi, inna hadhihi surah nazalat bisababi su'alil musyrikin. Ayat ini turun sebab pertanyaannya orang musyrik. Nanti ada 3 pertanyaan. Ada pertanyaan orang Yahudi, ada pertanyaan orang Nasrani. Qala Ad-Dhahhak, berkata Imam Ad-Dhahhak, innal musyrikina arsalu Amir bin Tufail ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang musyrik mengutus Amir bin Tufail kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qalu, kemudian mereka berkata, sabbabta alihatana wa khalafta dina abaika fa in kunta faqiran aghnainaka wa in kana majnunan dawainaka wa in hawaita imra'atan zawwajnakaha
Muhammad, kamu itu dalam tanda petik mencela sesembahan kami, mengabaikan sesembahan kami. Kamu itu berbeda dengan agama-agama leluhur kami, leluhur kamu. Kalau kamu fakir, kalau kamu nggak punya uang, bilang, nanti kita yang cukupi kamu. Kalau kamu gila, kami obati. Kalau kamu butuh istri, butuh perempuan, kami carikan, kami nikahkan. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kemudian menjawab, lastu bifaqirin, saya itu enggak fakir. Wala majnunin, saya enggak gila. Wala hawitu imra'atan, dan saya tidak ingin perempuan. Ana Rasulullah, saya ini utusan Allah. Ad'ukum min ibadatil asnam ila ibadatillah. Saya cuma mengajak kalian dari menyembah berhala pindah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Fa arsaluhu thaniyatan, kemudian Amir bin Tufail ini diutus kedua kalinya. Wa qalu qul lahu bayyin lana jinsa ma'budik amin dhahabin aw fiddah. Tanya sama Muhammad, yang disembah itu terbuat dari emas atau perak? Fa anzalallah, maka turunlah surat ini, qul huwallahu ahad Allahus samad. Jadi mereka bertanya, apakah terbuat emas atau perak? Kenapa? Karena berhala mereka terbuat dari batu. Sehingga apa lebih mulia? Terbuat dari emas, terbuat dari perak, lebih mulia daripada yang punya kami terbuat dari batu? Enggak. Qul huwallahu ahad. Faqalu lahu 360 sanaman la taqumu bihawaijina fa kaifa yaqumul wahidu bihawaijil khalqi. Muhammad, kamu katanya Tuhannya Esa. Bagaimana mungkin kami aja itu punya 360 berhala, itu tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan kami. 360 berhala aja nggak bisa. Masa yang satu itu bisa? Itu kata orang musyrik. Fanazalat was-saffat ila qaulihi ta'ala inna ilahakum lawahid. Turunlah surat as-saffat. Fa arsaluhu ukhra, diutus lagi Amir bin Tufail kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qalu bayyin lana af'alah, jelaskan kepada kami perbuatannya. Fanazala inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Tuhan kamu itu, kalau ditanya perbuatannya apa, ya Dia yang menciptakan seluruh langit dan bumi ini. Faqala wa ani bin Abbas, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Amir bin Tufail wa Arbad bin Rabi'ah, ada dua orang nih orang musyrik, namanya Amir bin Tufail dan Arbad bin Rabi'ah. Atayan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, mereka berdua mendatangi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala Amir, ila man tad'una, kamu mau ngajak kami ke siapa sih? Ilaman, kepada siapa? Tad'una, kamu mengajak kami ya Muhammad. Faqala ilallah, aku mengajak kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala sifhu lana, ceritakan kepada kami siapa Allah itu. Amin dhahabin huwa amin fiddah amin hadidin amin khashabin, apakah Allah itu terbuat dari emas, perak, besi, khashab, kayu. Fanazalat hadhihi surah, maka turunlah surat ini. Pertanyaan mereka yang bertanya itu, namanya Amir bin Tufail dan Arbad itu, kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ahlakallahu taala Arbad bis-sa'iqah, Arbad mati kesambar petir. Yang kedua, Amir bin Tufail bit-ta'un, Amir bin Tufail kena corona, virus ta'un, covid, matinya. Kenapa? Karena bertanya itu tadi, bertanya
apakah Tuhan itu terbuat dari emas? Itu kan istihza, melecehkan. Masa Tuhan kok terbuat dari kayu? Ya, Tuhan terbuat dari besi. Ya. Wakila dikatakan nazalat bisababi su'alin nasara. Ada yang mengatakan bahwa surat Al-Ikhlas ini turun karena pertanyaan orang Nasrani, bukan pertanyaan orang musyrik Makkah. Orang Nasrani. Ruya an Ibni Abbasin, diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas, qala qadima wafdu Najran. Datang utusan dari Najran. Faqalu sif lana rabbak. Tuhan kamu tuh seperti apa? Amin zabarjad, apakah dia dari batu permata? Au yakut, dari batu yakut? Au dhahabin, emas? Au fiddatin, atau perak? Faqala inna rabbi laisa min syai'in. Tuhanku itu bukan dari sesuatu pun. Li'annahu khaliqul asya. Karena sesungguhnya Tuhanku itu justru yang menciptakan segala sesuatu. Nggak mungkin Allah tercipta dari sesuatu. Faqala fanazala qul huwallahu ahad. Qalu huwa yasmadu ilaihil khalqu fil hawaij. Faqalu zidna fanazala lam yalid kama waladat Maryam. Ketika dikatakan faqalu wamas samad, apa itu as-samad? Kan qul huwallahu ahad, Allahus samad. Apa itu as-samad? Nabi kemudian menjawab, as-samad itu adalah alladzi yasmadu ilaihil khalqu bil hawaid. Samad itu, ada nama Ustaz Abdul Samad ya. Samad itu adalah puncak harapan. Jadi orang menggantungkan harapan itu puncaknya di mana? As-samad. Misal gini, anak kecil, ini anak kecil ilustrasinya. Anak kecil minta ke kakaknya, kakaknya minta ke bapaknya. Masih ada kakeknya? Nggak ada. Pol. Itu namanya as-samad. Polnya dia minta sampai di mana itu as-samad. Nah, seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala itu as-samadnya siapa? Ya Allah. Orang kita, tua kita punya kuasa, punya, tapi ada yang lebih berkuasa, Allah Subhanahu wa taala. Itu as-samad. Kemudian ditanya lagi, faqalu zidna. Tambahkan sifat Allah itu apa lagi selain as-samad? Fanazala lam yalid. Allah Subhanahu wa taala tidak melahirkan kama waladat Maryam, sebagaimana Maryam melahirkan. Jadi yang dikasih ilustrasi Maryam. Kenapa? Karena Maryam itu melahirkan tanpa suami. Nah, jadi sekalian dimentokin ke Maryam. Walam yulad kama wulida Isa, dan tidak dilahirkan sebagaimana Isa dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, ay laisa lahu nadhirun min khalqi. Tidak ada yang sama bagi Allah Subhanahu wa taala. Dah, ini Nasrani. Jadi saya ceritakan dulu asbabun nuzulnya. Ada musyrikin, ada Nasrani. Sekarang Yahudi. Kata Ad-Dhahhak wa Qatadah wa Muqatil, ja'a nasun min ahbaril Yahud ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang pendeta-pendeta Yahudi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalu sif lana rabbaka la'allana nu'minu bika. Ini ada tambahannya. Tuhan kamu tuh seperti apa? Mudah-mudahan aja kita juga akan menyembah Tuhan kamu. Jadi ngasih seakan-akan ngasih janji. Sementara yang Nasrani nggak janji apa-apa. Yang musyrik juga nggak janji apa-apa. Tapi orang Yahudi janji mau iman kalau nanti sudah diceritakan. Faktanya apa? Tidak beriman, meskipun sudah diceritakan. Fa innallaha ta'ala anzala sifatahu fit Taurat, karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan sifat-sifatnya di dalam Taurat. Fa akhbirna min ayyi syai'in huwa. Kabari kepada kami, kasih tahu kami dari apa Tuhan itu. Wa hal ya'kulu wa yashrab. Apakah dia makan, apakah dia minum? Wa man waritha
wa man yarithuhu, siapa yang mewariskan, siapa yang diwarisi. Ya. Kemudian fanazalat hadhihi surah, turunlah surat ini. Jadi ada 3 penyebabnya. 1, pertanyaan orang musyrik, pertanyaan orang Nasrani, pertanyaan orang Yahudi. Maka surat Al-Ikhlas itu diperdebatkan. Apakah dia turun sebelum Nabi hijrah di Mekah atau turun sesudah Nabi hijrah di Madinah? Karena apa? Kalau yang tanya orang musyrik itu Mekah. Tapi kalau yang tanya orang Yahudi dan Nasrani itu Madinah, karena Yahudi Nasrani adanya di Madinah. Nah, ini ada yang mengatakan bahwa surat Al-Ikhlas turun 2 kali. Di Mekah turun, di Madinah turun. Banyak surat yang seperti itu. Ta'addudul asbab wan nazil wahid. Sebab-sebabnya banyak, yang turun ayat-ayat itu juga. Tapi ada yang ta'addudun nazil was sababu wahid. Ayat yang turun banyak tapi sebabnya 1. Nah, ini termasuk yang ayatnya 1 turun pada sebab yang banyak. Oke. Tadi kita sudah menjelaskan. Qul huwallahu ahad. Allah itu esa zatnya. Maka kata Imam An-Nawawi, ya, wa sifatullahi ta'ala imma an takuna idhofiyatan wa imma an takuna salbiyatan. Sifat Allah itu ada 2 kategori. Satu, idhofiyah. 2, salbiyah. Sifat Allah itu ada 2. Ada idhofiyah, ada salbiyah. Ammal idhofiyah, sifat-sifat yang melekat pada Allah Subhanahu wa taala, itu kaqaulina, seperti ucapan kita, alimun, qadirun, muridun, khallaqun. Ya. Bukan. Itu sifat Allah. Allah Maha mengetahui, Allah Maha kuasa, Allah Maha mendengar, Allah Maha mencipta. Itu sifat idhofiyah, melekat pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada yang mengatakan begini, nah ini, ada yang mengatakan bahwa sifat Allah itu bukan Allah. Nah ini nggak boleh kita bilang begitu. Sifat itu melekat pada Allah. Allah itu berbicara, ya itu adalah melekat pada Allah. Sehingga kalamullah itu makhluk atau bukan? Pertanyaannya dulu begitu. Al-Quran itu makhluk apa bukan? Nah itu, bagi yang mengatakan makhluk berarti itu tidak idhofi. Kalamullahnya itu tidak melekat pada Allah. Sebab apa? Itu ciptaan. Maka ulama-ulama Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, imam-imam besar itu mengatakan kalamullah itu ya bukan makhluk. Kenapa? Karena itu melekat sama Allah. Imam Asy-Syafi'i terbebas dari fitnah. Kenapa? Karena Imam Asy-Syafi'i menjawab langit, bumi, tumbuh-tumbuhan dan seterusnya, Al-Quran, ini semua makhluk Allah. Maksudnya ini semua tuh tangan ini, bukan yang disebut tadi. Itu Imam Syafi'i. Ini semua makhluk Allah, benar gak? Nah ini tangan ini maksudnya. Ini semua itu ini, jari-jari ini, tangan Allah. Imam Ahmad udah dikasih tahu sama Imam Syafi'i, disurati, kamu nanti akan ditanya sama pemerintah. Imam Ahmad tetap bilang itu bukan makhluk, padahal penguasanya itu mengatakan bahwa ini makhluk. Nah itulah Pak, kalau agama dijadikan alat oleh penguasa, jadinya apa? Yaitu ada ulama yang disiksa. Imam Ahmad itu kan ditelanjangi Pak.
di penjara, digebugin, disabet oleh penguasa. Karena apa? Karena beda penafsiran, toh. Beda penafsiran. Nah, ini bahayanya kalau agama digunakan untuk menghukumi, untuk melawan siapa yang berbeda dengan pandangan agamanya. Ini bahaya. Iya. Makanya udah urusan agama itu biar urusan khilaf antar komunitas ilmu, ulama, antar ulama saja. Jangan pakai kekuasaan. Begitu pakai kekuasaan, wah udah habis semuanya. Ya. Sudah. Terus wa amma salbiyah, sementara yang salbiyah ini faka qaulina laisa bijismin wala bijauharin wala bi'ardin. Allah itu tidak berjisim. Allah itu tidak berjisim. Allah itu tidak la bijauharin, tidak materi. Allah itu tidak ard, bukan benda material, enggak. Ya Allah punya tangan, jisim itu enggak boleh. Ya. Ada, ya kita beda pendapat. Saya dan guru-guru saya berbeda pendapat dengan kelompok yang mengatakan bahwa Allah itu punya tangan, punya mata, punya kaki. Enggak. Itu namanya mujassimah. Nah, tangan itu kekuasaan. Kekuasaan Allah. Karena kalau Allah punya tangan berarti Allah berjisim. Enggak. Jangan. Wa qauluna Allah, dan ucapan kita Allah itu yadullu ala majami'is sifatil idhafiyah. Ucapan kita Allah itu menunjukkan pada seluruh sifat-sifat Allah yang idhafiyah itu. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, Allah Maha, itu semua tercakup di dalam lafaz Allah. Makanya ketika Al-Asmaul Husna, nama yang 99 itu semuanya terangkum di dalam lafaz Allah. Jadi aneh kalau ada orang bilang nggak boleh zikir lafaz Allah, tapi dia boleh zikir Asmaul Husna. Ini kan otaknya nggak jalan. Lah iya dia zikir ya Rahmanu ya Rahim, tapi nggak boleh orang zikir ya Allah, nggak boleh. Allah nggak boleh. Kenapa? Karena itu tidak diajarkan Nabi. Wah, yang nggak begitu. Bahkan kalau di dunia tasawuf itu kan dari mulai la ilaha illallah. Kalimatnya kan ini. La ilaha illallah. Ini namanya nafi. Ini namanya itsbat. Ini namanya negasi. Meniadakan. Meniadakan. Ini namanya menetapkan. Itsbat. Zikir itu nafi itsbat. La ilaha illallah ditetapkan ke dalam hati. Ya. Kalau guru saya mengajarkannya begitu. Nah, lafaz la ilaha illallah itu kuncinya tuh ada di sini. Ada di lafaz Allah. Ada yang bilang kenapa kok harus illallah? Kan itsbat, menetapkan. Supaya ada bedanya dengan la ilaha. La ilaha illallah, enggak ada bedanya. Tapi kalau la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, di dalam Al-Qur'an itu la ilaha illa ana ada, la ilaha illa anta ada,
La ilaha illa huwa. Ini yang paling banyak. La ilaha illa huwa itu paling banyak di antara la ilaha illallah, la ilaha illa ana, la ilaha illa anta. Paling banyak. Nah, kalau la ilaha illallah itu intinya ada pada lafaz Allah, kalau la ilaha illa huwa ada pada huwa. Maka ada zikir hu ini. Jangan juga disalahkan, ada zikir itu. Faktanya itu Quran, la ilaha illa huwa rahmanur rahim. La ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwa rahmanur rahim. La ilaha illa huwal malikul qudusus salamul mu'minu, dan seterusnya. Ya. Jadi Allah itu majami'us sifat al-idhafiyah. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang 99 yang diberitahukan dan yang lain yang tidak kita tahu itu tergabung dalam lafaz Allah. Sementara qauluna ahad, Allah itu ahad, yadullu ala majami'is sifatis salbiyah, menunjukkan pada seluruh sifat-sifat salbiyah. Kan Allah tidak ada materi. Kalau Allah ada materi, materi ini ada materi-materi lain. Nah, Allah itu esa, ahad. Allah itu bukan terbuat dari sesuatu pun, karena kalau ada sesuatu nanti ada sesuatu yang lain. Nah, Allah itu ahad. Itu maksudnya ya. Salbiyah itu memastikan segala sesuatu itu tidak ada kecuali Dia, kecuali Allah. Kita lanjut saja. Wa dzalika li anna Allah Ta'ala huwa alladhi yastahiqqul ibadah wa istihqaqul ibadah laisa illa liman yastabiddu bil ijad fal istibdadu bil ijad la yahsulu illa liman kana mawsufan bil qudratit tammah wal iradatin nafidah wal ilmil muta'alliqi bi jami'il ma'lumat minal kulliyat wal juz'iyat. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu-satunya yang layak untuk disembah. Satu-satunya yang layak untuk disembah. Kelayakan untuk disembah itu ada bagi zat yang wujudnya itu jelas, yang wujudnya itu nyata. Kalau berhala wujudnya nggak nyata. Nggak nyata maksudnya apa? Satu, ini misalnya spidol. Emang dia wujud? Enggak, dia diwujudkan, diadakan oleh pembuat spidol. Nabi Isa disembah. Isa itu anaknya Maryam, diwujudkan oleh Maryam. Nggak bisa. La yastabiddu. Nggak. Yang layak disembah itu yang betul-betul wujud sendiri, nggak diwujudkan. Ya, yang nyata-nyata wujud itu hanyalah yang bersifat al-qudratut tammah wal iradatun nafidah. Dia kekuasaannya sempurna, kehendaknya itu terlaksana. Kekuasaannya sempurna, nggak ada yang bisa menolaknya. Kalau dia sudah berkuasa, menetapkan kuasanya, itu tidak ada yang bisa. Dan kehendaknya sempurna, tidak ada yang bisa menghalang-halangi. Maka ketika kita doa terus dikasih, terus dapat, itu menunjukkan Allah sayang sama kita. Kehendaknya terlaksana, kehendak Allah. Tapi kalau kita doa nggak dikasih, itu menunjukkan kekuasaannya. Dia nggak bisa didikte. Iya, kalau anak kita minta sama kita, terus kita ngasih, itu kan karena apa? Karena anak kita minta terus, ma.
Atau bapaknya minta, "Mah, ayo mah, ayo, ayo." Jam 12 capek. Itu ya Ustaz. Ini geser sedikit ya. Quran itu bilang wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kata guru saya, asyrah itu 10. Asyrah itu wahid, itsnain, tsalatsa, arba'a, khamsa, sittah, sab'ah, thamaniyah, tis'ah, asyara. Asyara itu 10. Apa maksudnya? Pasangan kamu itu, yang suami itu harus nyepuluhkan istri, istri harus nyepuluhkan suami. Maksudnya sebelum nikah ibu tuh 4 nilainya. Gimana caranya jadi 10? Akhlaknya misalnya 5, jadiin 10. Ekonominya 6, jadiin 10. Jadiin 10, sempurna. Caranya bil ma'ruf. Ashiruhunna bil ma'ruf. 10-in itu dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf itu apa? Ma'ruf itu sama-sama dikenali dan disepakati. Bapaknya nggak doyan sate, nggak doyan tongseng. Ibu masak tongseng, itu namanya nggak ma'ruf. Meskipun menurut ibu itu asyarah, sempurna, enggak. Iya. Ibu sukanya nasi uduk, nasi kuning. Terus bapaknya ngajak lontong sayur yang dia suka. Pokoknya ini saya sukanya lontong sayur. Itu namanya belum muasyarah bil ma'ruf. Semaunya. Semaunya bapak atau semaunya ibu. Tadi ngomongin apa tuh? Hah? Qudratit tamah iradatun nafidah tadi. Kekuasaan yang mutlak dan kehendak yang terlaksana. Kita bapak-bapak, ibu-ibu itu kan kehendaknya juga terlaksana, tapi kehendak terlaksananya karena didikte oleh orang, oleh suami kah, oleh istri kah, oleh orang lain, oleh anak. Saya ini pakaian didikte sama istri. Ya, dulu pakaian saya cuma putih, baju saya itu putih, nggak ada yang lain. Tapi begitu nikah langsung dikasih merah, biru, orange, pink. Kata istri saya nggak ada yang salah dari warna, katanya. Nggak apa-apa. Oh ya udah, jadi ini pagi-pagi saya udah tersedia. Mau habis bangun di telepon Mbak Tri, mandi udah tersedia, merah. Ya udahlah, namanya dikte ya, didikte. Lagi asyarah ma'ruf. Gauli, sempurnakan pasangan kita bil ma'ruf. Cara yang sempurna, cara yang baik, ya. Jadi jangan menurut kita baik, jangan. Bersama, sama-sama. Lanjut ya. Apa ngajinya diganti ngaji keluarga? Jangan, itu selingan aja ya Bu ya. Karena nanti kalau khusus itu pulang ribut nanti di rumah. Wal ilmil muta'alliqi bi jami'il ma'lumat, dan Allah Subhanahu wa taala yang layak untuk disembah itu, apa kriteria layak disembah? 1, kehendaknya mutlak. 2, kuasanya mutlak. 2, kehendaknya terlaksana. 3, pengetahuannya meliputi segala macam pengetahuan, baik yang kulli maupun yang juz'i, baik yang kecil-kecil, yang parsial, partikular, maupun yang besar-besar. Allah tahu. Gimana Allah tahu yang ada di dalam hati kita?
Ya kan Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan tangan, darah yang ada di dalam tubuh kita ini. Siapa? Jantung yang memerintahkan untuk terus berdetak atau berhenti kan Allah. Sementara selain Allah nggak kuasa. Emang kita kuasa menghentikan jantung? Enggak berdaya. Sementara Allah itu maha kuasa, pengetahuannya menjangkau segala sesuatu. Nah, itu Allah, ya. Jadi lafaz Allah itu ahad, lafaz Allah itu mencakup segala sesuatu sifat-sifatnya, sementara ahad itu kaitannya dengan materinya. Dan Allah yang layak disembah, Tuhan yang layak disembah itu hanya Allah. Dan kenapa dia layak disembah? Karena satu, kuasanya mutlak, kehendaknya terlaksana. Yang ketiga, pengetahuannya mencakup segala sesuatu. Wal muradu minal ahadiyah kaunu tilkal haqiqah fi nafsiha mufradah munazzahah an anha'it tarakib. Sementara makna ahad, keesaan Allah itu adalah hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala itu sendiri, terbebas, munazzahah, sepi, terbebas dari tarkib, dari susunan. Kalau kita ini kan tersusun dari ada tangan, ada kaki, ini murakkab namanya. Allah enggak murakkab. Sebab kalau Allah tersusun itu berarti Allah terdiri dari beberapa unsur. Enggak, Allah itu ahad. Ahadnya seperti apa? Nah, itu kita enggak tahu. Itulah ghaib huwa. Jadi kalau orang menduga bahwa dia bisa mengetahui Allah, maka itu dia berdusta. Tapi kalau dia mengenal Allah, bisa mengenal Allah dari sifat-sifatnya, dari perbuatannya, dari ciptaannya, mengenal Allah, merasakan kehadiran Allah, bisa. Ya. Bahwa Allah itu sangat dekat, bahkan aqrabu min hablil warid, lebih dekat daripada urat nadi yang ada di leher kita. Oke. Allahus Samad ay as-sayyidul masmudu ilaihi fil hawaid. Allah yang as-samad. Diulang lagi ya. Qul huwallahu ahad. Allahus Samad, bukan huwas samad. Diulang lagi Allahnya. Allahus Samad. Menunjukkan apa? Allah Subhanahu wa ta'ala itu satu-satunya tempat di mana kebutuhan makhluk itu digantungkan kepadanya. Maka ada zikir qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca 300 kali. Ketika lafaz Allahus samad, minta apa yang Bapak Ibu butuhkan. Berapa? 300. Seminggu sekali aja. Kapan? Hari Jumat subuh. Jumat pagi habis sholat subuh baca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, ketika lafaz Allahus Samad, minta apa yang sedang dibutuhkan. Insyaallah qabul. Wa qala Ibnu Mas'ud ad-Dhahhak, berkata sahabat Abdullah bin Mas'ud dan Imam ad-Dhahhak, as-Samad, yang namanya Samad, huwa as-sayyidul ladzi qad intaha su'daduhu. Tuan yang paling ujung, paling tingginya tuan, gak ada lagi di atasnya. Nah, itu namanya as-samad. Wa qila as-samad huwa alladzi laisa fawqahu ahad. Ada yang mengatakan bahwa as-samad adalah sesuatu yang tidak ada lagi yang di atasnya sesuatu pun. Fala yakhafu min fawqihi wa la yarju min tahtihi. Tarfa'ul hawaiju ilaihi. Ya, enggak ada di atasnya, enggak ada.
dan kepadanya lah kebutuhan-kebutuhan itu dimintakan. Wa qala Qatadah, kata Qatadah, Imam Qatadah, as-samad al-baqi ba'da fana'i khalqi. As-samad itu adalah yang tersisa setelah seluruh makhluk ini binasa. Itu as-samad. Cuma Allah yang tersisa. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu ini binasa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzi la ya'kulu wa la yashrabu, dia tidak makan, tidak minum, wa huwa yut'imu, dialah yang memberi makan, wa la yut'amu, dan tidak diberi makan. Allah lah yang memberi makan. Allah lah yang memberi rezeki. Wa qala Ubay bin Ka'ab huwallazi la yamutu, tidak mati, wa la yurithu, ya, tidak mewaris, walahu mirasus samawati wal ard, dialah yang justru mewariskan langit dan bumi ini. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang saleh. Wa qala Ibnu Kaisan, berkata Imam Ibnu Kaisan, huwallazi la yusafu bi sifati ahad. Yang dimaksud as-samad adalah dialah yang tidak disifati dengan sifat sesuatu pun. Sifatnya Allah itu sendiri, yang dia sifati sendiri. Qala Muqatil bin Hibban huwallazi la aiba fihi. Yang maksud as-samad adalah tidak ada cacatnya, tidak ada aibnya. Allah itu perbuatannya pasti sempurna, pasti indah. Ciptaannya pasti sempurna, pasti indah. La aiba fihi, enggak ada cacatnya. Kita cepet-cepetan ya. Udah ada yang lihat jam soalnya. Ailam yasdur anhu waladun li'annahu lam yujanisu syai'un. Allah itu tidak melahirkan. Karena apa? Karena Allah tidak berhubungan dengan siapapun. Walam yulad, dan tidak dilahirkan. Ailam yasdur an syai'in, tidak bersumber dari sesuatu pun. Listihalati nisbatil adam ilaihi ta'ala sabiqan walahiqan. Karena mustahil Allah itu bersumber dari yang tiada dan kelak akan tiada, nggak mungkin, mustahil. Wa yuqalu lam yalid ay laisa lahu walad, Allah tidak punya anak. Fayarithu mulkahu, kemudian Allah mewarisi kekuasaannya, enggak. Walam yulad, dan Allah juga tidak dilahirkan, ay laisa lahu walid, dia tidak punya orang tua. Fayarithu anhu, yang kemudian mendapatkan waris dari orang tuanya kekuasaannya. Falam yarith walam yurath, Allah tidak mewarisi dan tidak mewariskan. Ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sama sebanding dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kufu itu sebanding, ada yang mengatakan sesama. Makanya untuk urusan nyari jodoh, Bu, buat anaknya cari yang sekufu. Sekufu, sebanding. Sebanding itu macam-macam. Misalnya kekayaannya dibanding dengan ilmunya. Ya, dia boleh jadi yang laki kaya, tapi yang perempuan ini alim. Atau kealiman dengan akhlak. Oh, yang sana alim, tapi yang ini akhlaknya bagus. Nah, yang sana kaya, ini akhlaknya bagus. Yang sebanding. Dan kalau bisa jangan jomplang. Iya, jangan jomplang. Yang satu pengetahuannya tinggi sekali, yang satu pengetahuannya nol. Yang satu kekayaannya banyak sekali, yang satu di bawah, jangan. Untuk anak, carikan mantu buat anak, bukan buat bapak-bapak. Anak. Ailam yushakiluhu ahadun min sahibatin wa ghairiha. Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak ada pendampingnya, enggak ada. Fayamtani'u ayyakuna syai'un minal mawjudat musawiyan lahu ta'ala, maka terlarang, ya, tercegah bahwa ada satu dari yang maujud ini yang sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Min sifatil jalali wal azamati, dari sifat-sifat keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah,
Tsummal ayatul ula, ayat yang pertama, qul huwallahu ahad. Ayat yang pertama itu tubtilu madhhabat tsanawiyah al-qailina bin nuri wal zalamah wan nasara bit tatslits was saibina fil aflaki wan nujum. Ayat yang pertama itu membatalkan akidah, keyakinan bahwa Tuhan itu dua. Ada Tuhan kegelapan, ada Tuhan cahaya. Zoroaster. Ya kan? Itu kan ada Ahura Mazda. Ada Tuhan cahaya, ada Tuhan kegelapan. Batal. Karena Allah itu ahad. Membatalkan Tuhan itu tiga. Trinitas. Batal. Membatalkan Tuhan itu adalah bintang-bintang. Batal. Dengan ayat yang pertama. Jadi ayat yang pertama itu menegaskan apa? Menegaskan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wal ayatu tsaniyah tubtilu madhhab man athbata khaliqan siwallah li'annahu law wajada khaliqun akhar lama kana al-haqqu masmudan ilaihi fi talabi jami'il hajat. Ayat yang kedua, Allahus Samad, itu membatalkan keyakinan bahwa ada yang menciptakan selain Allah. Tuhan itu dua misalnya. Kalau yang menciptakan itu dua, maka kebutuhan itu ada yang ke sini, ada yang ke sini. Nanti minta ini ke A, minta ini ke B. Dua-duanya mengabulkan, bubar dunianya. Hanya satu. Ya. Maka kita itu seperti orang main, seperti macan yang sedang berburu rusa, mengejar rusa. Itu dua-duanya berdoa. Yang satu minta, ya Allah saya pengen dapat itu. Yang rusanya, ya Allah jauhkan saya dari itu. Nah, kan yang dikabulkan yang apa? Yang mana usahanya yang kuat. Semakin kencang larinya rusa ini, nggak kena. Tapi kalau si macannya ini lebih kencang daripada rusanya, kena. Dua-duanya sama-sama doa. Mana yang kencang usahanya? Kalau berdasarkan ilustrasi macan dan rusa. Makanya ada rezeki macan. Rezeki macan itu apa? Ya dia usahanya harus kuat. Nggak kuat nggak dapat. Kenapa? Nggak ada rusa kambing yang nyerahin nih makan saya. Nggak ada. Wah harus kuat. Tapi ada rezeki kambing. Rezeki kambing itu apa? Disuapin. Taruh di tempat rumput. Taruh dia di padang pasir, mati dia. Jangan kasih makan, mati dia. Itu rezekinya siapa? Anak-anak kita. Itu rezekinya binatang ternak. Anak kita itu ayam, kambing. Harus kita kasih. Nggak dikasih, mati dia. Dan ada rezekinya cicak. Cicak-cicak di dinding diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk. Hap. Lalu ditangkap. Dia cicak nggak bisa terbang, rezekinya terbang dan datang. Nggak kemudian cicaknya nyari, wing, enggak. Nah kita itu kadang harus jadi macan, kadang harus jadi ayam, kadang harus jadi cicak. Nah, diam aja udah. Tapi jangan jadi cicak terus, diam di rumah. Nyamuknya nggak datang-datang, nggak ada nyamuk udah disemprot. Wal ayatul tsalitsah, ayat yang ketiga itu tubtilu madhhabal yahud fi Uzair wan nasara fil masih wal musyrikin fi anna al malaika banatullah. Ayat yang ketiga lam yalid. Lam yalid. Yang ketiga, kalau lam yulad ayat yang keempat. Ya, lam yalid itu membatalkan keyakinan bahwa Uzair anak Allah, Isa anak Allah, malaikat itu putri-putri Allah. Batal semuanya. Karena apa? Allah tidak punya anak. Nah, lam yalid wa lam yulad ya. Wal ayatul rabi'ah, ayat yang keempat tubtilu madhhabal musyrikin hina ja'alul asnama syuraka lahu ta'ala. Dan yang keempat, walam yakul lahu kufuwan ahad,
itu membatalkan keyakinan orang-orang musyrik yang menjadikan berhala-berhala itu sekutu Allah Subhanahu wa taala. Dia menganggap bahwa selain Allah, ini berhala juga bisa mengabulkan. Nah, itu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini faidah yang terakhir. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna likulli syai'in nuran." Segala sesuatu itu punya cahaya. Wa nurul Qur'ani qul huwallahu ahad. Dan cahaya Al-Qur'an adalah qul huwallahu ahad. Ada sahabat setiap sholat bacanya kulhu aja. Ya kayak bapak-bapak lah. Dilaporin sama sahabat lain ke Nabi, ya Rasul, dia ini kalau sholat bacanya kulhu aja. Ditanya sama Rasul, apa benar kamu kalau sholat bacanya kulhu aja? Iya Rasul. Kenapa? Ya karena saya suka ya Rasul. Saya suka dengan kulhu. Jawabnya begitu. Apa kata Nabi? Ya kamu masuk surga bersama kulhu. Wah, dapat dalil sekarang Pak ya. Baca kulhu. Kulhu itu cahaya Al-Qur'an. Baca kulhu 3 kali itu sama pahalanya dengan membaca Al-Quran 30 juz. Sama. Ya, kulhu 3 kali sama. Tapi bukan berarti kemudian kita hanya baca kulhu 3 kali. Bacalah Al-Quran. Waruya annahu sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid. Suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan masuk ke dalam masjid. Fasami'a rajulan yad'u. Kemudian Nabi SAW mendengar seseorang berdoa. Dia baca doanya gini. Wa yaqulu as'aluka ya Allah ya ahad ya samad ya man lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi dia bacanya pakai itu. Faqala ghafaralaka. Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosamu. Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosamu. Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosamu. Guru saya Ki Haji Zainal Abidin Munawwir itu kalau doa membaca kulhu bacanya begini. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfir lana. Ya Allah, aku memohon kepadamu. Allahumma inna nas'aluka, aku memohon kepadamu bi anna nashhadu, dalam keadaan kami bersaksi tiada Tuhan selain Engkau dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusanmu, ya. Tiada Tuhan selain Engkau yang ahad, yang somad, yang tidak melahirkan, yang tidak dilahirkan, yang tidak ada yang sama denganmu. Saya minta diampuni dosanya, minta ini. Jadi senantiasa diawali itu. Setiap habis sholat 5 waktu itu pasti beliau itu doanya begitu. Setelah baca salawat, hamdalah, salawat, terus langsung Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallahu la ilaha illa antal wahidul ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li ahlina wa an dan seterusnya. Itu kata ulama itu ismullahil a'zam. Salah satu ismullahil a'zam, nama Allah yang agung itu adalah qul huwallahu ahad. Dah. Nanti kemarin tuh saya bulan lalu hutang apa ya, Pak? Salat yang sama dengan 100.000. Oh. Masa belum hafal? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika. Ayo ulangi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim tasliman
biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wahid. Ya nanti dikirim ya. Tapi takut lupa, habis ini aja. Selesaiin ini dulu. Nanti saya tulis. Biar nanti difoto kirim. Ya. Karena kalau sampai rumah nanti lupa lagi. Wa an Sahal bin Sa'ad, dan dari Sahal bin Sa'ad, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa syaka ilaihil faqr. Dia mengadu kepada Nabi, ya Nabi, ya Rasulullah, ini saya kok miskin, fakir, ngadu sama Nabi, nggak punya duit. Faqala, nah ini masyhur ini, praktik ini diamalkan oleh banyak orang dari mulai zaman sahabat, zaman Nabi sampai hari ini. Saya termasuk yang mengamalkan. Ya. Apa kata Nabi? Idza dakhalta, kalau kamu masuk baitaka, rumahmu, fasallim, maka ucapkan salam in kana fihi ahad, kalau ada orangnya. Kalau ada orang di dalam rumah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa illam yakun fihi ahad, kalau di rumah itu enggak ada orang, fasallim ala nafsik, maka ucapkan salam untuk dirimu. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Setelah itu waqra qul huwallahu ahad marratan wahidah. Ucapkan kulhu 1 kali. Kalau yang saya dapat 3 kali kulhunya. Tapi kalau Imam Nawawi 1 kali. Fa fa'ala ar-rajul, orang ini lakukan apa yang dilakukan, diperintahkan oleh Nabi, masuk rumah salam, terus baca kulhu. Maka fa'adrillahu alaihi rizqan hatta afadhu ala jirani. Allah deraskan rezekinya sehingga luber ke tetangganya. Riwayat yang lain mengatakan begini, ada sahabat punya hutang banyak. Lalu Rasul bilang, apakah utang kamu sebesar gunung Uhud? Ya enggak ya Rasul, enggak sebesar itu, tapi utang saya banyak. Oke, masuk rumah, ucapkan salam, kalau enggak ada orang, salam pada dirimu, lalu baca kulhu. Nah, riwayat yang ini 3 kali, baca kulhu 3 kali. Maka rezeki orang itu tadi kemudian diluberkan, dia bisa bayar hutang dan hutang tetangganya. Maka ada syarat nih Pak, berdasarkan 2 hadis ini. Kalau nanti terjadi, tetangga harus dapat manfaatnya. Harus dapat manfaatnya. Karena ini apa? Afadhu ala jirani. Tetangga ada manfaatnya. Dalam kasus yang kedua, hadis yang kedua, itu sahabat itu lapor sama Nabi, ya Rasul, alhamdulillah saya sudah lunasi hutang saya dan hutang tetangga saya. Ya. Siapa tetangganya siapa? Iya. Terus itu yang ngamalin, saya jadi tetangga deh. Hutangnya dilunasin. Enggak. Nah ya, itu saking mujarabnya ulhu. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a qul huwallahu ahad ba'da salati subhi 12 marrah. Siapa yang membaca kulhu selesai salat subuh 12 kali, faka'annama qara'al qur'ana 4 marrat, maka dia sama dengan membaca Al-Qur'an 4 kali, karena 3 1 kali. Wa kana afdalu ahlil ardi yauma idzin idza taqa. Wa kana afdalu ahlil ardi yauma idzin, dan pada hari itu dia menjadi makhluk Allah, penghuni bumi yang paling bertakwa, paling utama. Kalau dia takwa itu dia paling utama. Kalau baca surat Al-Ikhlas berapa kali? 12 kali. Wa ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan
Dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man qara'a qul huwallahu ahad fi maradihi." Siapa yang membaca qulhu ketika sakit, sedang sakit baca qulhu, alladzi yamutu fihi, yang dengan sakitnya itu nanti dia mati, lam yufnan fil qabri fi qabrihi, maka dia tidak akan dimakan ulat di dalam kuburnya, tidak membusuk, ya. Tubuhnya tidak membusuk di kuburannya. Wa amina min dhaghtatil qabri, dan dia aman dari himpitan kubur. Wa hamilathul malaikatu bi akaffiha, dan dia akan dibawa oleh malaikat dengan sayap-sayapnya, dengan tangannya malaikat, hatta tujizahu minas sirati ilal jannah, sampai dia melewati sirat sampai ke surga. Kalau yang waktu sakit dia baca qulhu. Kenapa baca qulhu? Karena dia ikhlas dengan sakitnya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, membaca surat Al-Ikhlas itu secara faidah ada. Tapi yang jauh lebih utama itu faidahnya ke sini kita. Bahwa apa? Kita hatinya bersih dari selain Allah. Yang ada cuma Allah, itu namanya ikhlas. Ikhlas itu bukan ya udah ikhlasin aja. Bukan, itu salah kalimat itu. Ikhlas itu, ini kopi, kan aslinya air putih. Gimana caranya supaya kembali putih? Itu namanya ikhlas. Kopinya campuran jagungnya banyak. Bukan kopi dari Buya apa? Buya Asri ini. Kalau kopi dari Buya Asri asli. Ikhlas itu, ini misalnya Bu, kemasukan spidol. Celung, saya ambil spidolnya, itu namanya ikhlas, memurnikan. Memurnikan. Nah, kita ketika memurnikan sesuatu, itu namanya ikhlas. Orang yang dimurnikan namanya mukhlas. Orang yang memurnikan dirinya mukhlis. Nah, kita berharap kita semua mukhlas, dimurnikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ambil pelan-pelan kita mukhlis. Mukhlisina lahud-din. Ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala, hanya ada Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, yang terakhir, ayat ini juga menegaskan kepada kita bahwa musabbib Allah itu harus lebih kita imani daripada sebab. Ya. Ibu, Bapak, untuk mendapatkan rezeki itu kan macam-macam. Ada yang kerja, ada yang bisnis, ada yang ngajar, ada yang apa-apa segala macam lah. Itu namanya sabab. Sebab. Musabbibnya Allah. Nah, keyakinan kita pada ini nggak boleh lebih kuat dibanding keyakinan kita kepada yang maha memberi rezeki, gitu loh. Jadi jangan, kalau nggak ngojek saya nggak ini. Oh, Allah yang ngasih rezeki kok. Bahwa sebab ini harus kita jalani, iya. Tapi ini jangan diimani. Yang harus kita imani itu adalah dengan saya begini, Allah kasih rezeki saya. Saya mau menjemput rezeki saya, gitu. Semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti akan dikasih tadi apa? Lebih min fadlih, lebih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena di sininya ikhlas. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala ahad, yang esa, yang satu-satunya memberi rezeki, satu-satunya yang menyembuhkan, satu-satunya yang memberi jalan keluar, satu-satunya yang memberi solusi, satu-satunya yang memudahkan urusan. Itu Allah. Jadi jangan geser. Nah, surat Al-Ikhlas mengajarkan kita untuk itu. Untuk bahwa segala sesuatu di muka bumi ini
segala sesuatu yang terjadi pada kita itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Urusan kita ikhtiar itu urusan kewajiban kita melaksanakan perintah. Udah itu aja. Allah suruh kita ikhtiar, udah berangkat kerja gimana? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Udah kalau dengan nama Allah di depan ada apa? Gunung kecil. Iya, di depan ada gunung kecil. Kenapa? Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Sakit apa? Jantung. Nggak ada yang maha menyembuhkan kok. Punya kesulitan apa? Ada Allah. Itu kita dengan qul huwallahu ahad. Maka saya senang kalau bapak-bapak kalau sholat bacanya qul hu falak nas, qul hu falak nas. Enggak apa-apa. Baik, silakan kalau ada yang mau ditanya sambil saya nulis sholawat.